Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yones Andrew. Jadi kali ini masih lanjut ya di episode 2 Hikaru, tapi bagian part 3-nya. Ya, jadi kita akan bagi-bagi beberapa part biar nggak terlalu panjang. Jadi seperti biasa, saya mungkin akan di tengah-tengah akan pause atau mundurin atau majuin. Saya akan coba menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ego gitu. Jadi buat teman-teman misalkan baru ketemu video ini, jadi kalian bisa cek dulu karena saya sudah upload episode satunya gitu atau part 2 episode 2 part satunya atau part 2-nya gitu. Kalian bisa cek dulu baru masuk ke part ini gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi ini lanjutan dari yang sebelumnya. Ya terakhir kan Hikaru belajar sama Akari. Akari baru pertama kali datang ke klub Igo itu gitu ya, ke tempat kursus Igo. ねえ、光わかるの？この番号の順番に並べていけばいいみ Ya, たい ini だ yang けど。 kemarin saya bilang Hikaru dikasih buku suruh ngikutin petunjuknya gitu ya. ほれ、あかり、最初はここだ。どこ？ここ。はい、ここで六種はいただき。おたく石を取られるのが好きだね。アコタさんまた弱い者いじめしてるわよ。 Ya, ini bener-bener nggak ini ya, bukannya nggak ada larangan khusus, tapi nggak ada manner, ibaratnya nggak sopan gitu. Pertama-tama saat main itu berbicara atau ngomong itu sebenarnya udah nggak bagus, atau biasanya bahkan ada juga yang jadi apa larangan gitu, nggak boleh ngomong gitu. Tapi ini bahkan berhasil ngebunuh batu lawan pas ngomong, wah kau suka batumu diambil ya gitu. Atau dia ngambil 6 batu kan, tadinya 6, bahkan 12 poin atau bisa jadi lebih gitu. Jadi ya seperti ini kurang bagus ya. Misalkan kalian memang kuat terus berhasil menang, bukan berarti kalian harus menyombongkan gitu, enggak lah. Gitu, kalau kalian memang kuat harusnya kasih handicap bahkan gitu. Ya biar lebih seimbang gitu. Jadi yang pernah saya bilang, jadi kalau memang lebih kuat biasanya atau kalian ngajarin ya jangan sengaja ngebantai lawan gitu. Ya sekalipun memang mau ngalahin lawan sambil ngomong gini ya nggak sopan, bener-bener nggak sopan gitu loh, nggak ada etika gitu loh ya. Ya jadi untuk kalian yang main Igo ya tentunya jangan lakukan hal seperti ini gitu ya. おたく石を取られるのが好きだね。 Ya kasihan ア yang コタさんまた弱い者いじめしてるわよ。いやね。 ya そんな間抜けなとこに打っちゃっては。負けたがる人。 ya ini jahat banget sih ngomongnya, sangat jarang melihat orang ingin kalah. Oke, jadi saya kasih ini ya pandangan sedikit. Jadi gamenya seperti apa? Jadi tadi kan si Akotanya ini ya, Akota Sang, dia baru dapat 6 batu. 6 batu tuh ini 1 2 3 4 5 6 poin gitu. 6 poin batunya diambil, cuman belum ditaruh sini, mungkin kesalahan gambar. Harusnya di sini kalau diambil taruh di sini 6 batu. Ya mungkin ini kesalahan gitu. Karena harusnya ada 6 batu tawanan di sini gitu ya. Karena yang lain belum ada mati sih sepertinya. Jadi 6 sini. Jadi begitu 6 batu mati di sini, ini efeknya besar sekali. Karena ini jadi wilayah putih tentunya 6 poin, dan 6 batu yang harusnya ada di sini tawanan buat ngurangin wilayah hitam. Plus hitam di sini sekarang jadi terancam bahaya. Gitu. Jadi selain putih dapat wilayah di sini, kemungkinan ini bahaya sekali, bisa jadi mati gitu. Sekarang ya belum mati tentu aja gitu loh, tapi potensial matinya juga jadi lebih gede gitu ya. Terus jadi posisi hitam di sini juga jadi agak sedikit ngambang gitu. Jadi wilayah hitam tentu aja jadi ini wilayah hitam masih, tapi kalau dengan ini kemakan sangat berat memang buat putih gitu ngebalikin keadaan. Bukannya nggak mungkin ya, tentu aja masih mungkin, cuman jadi beda jauh gitu. Jadi mungkin ini kira-kira hampir setara 3 handicap ya, atau 4 handicap seperti itu dengan kehilangan batu di sini. Terus hitam masih harus kerja keras di sini, coba ngidupin. Ya kalau hidup aja putih masih bisa jalan ke tempat lain, dapat wilayah lebih gede kan. Apalagi di sini posisinya putih juga udah bagus gitu. Ini juga masih ngambek. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya. Jadi kondisinya ini masih awal permainan loh ya, karena belum banyak batu yang terpasang di sini dan ketinggalannya udah lumayan jauh. Jadi tentu aja berat bagi hitam ngejar ketinggalan gitu. Dan Akota Sangin dengan sombongnya ngomong gitu ya, jahat juga sih. でも Kita 珍 lanjut. しいね。カツラ？我慢できません。光る、あの人と代わってください。彼の打つ手に、正しい一手は一つもありません。サイ？ Sayangnya marah. 強い者が弱い者をいたぶる子なんて、私は許せません。 Ya nggak baik sih. 怯えきってるあの人に代わり、私が打ちます。無慈悲な一手に見合う苦汁を飲ませてやるのです。そして終局の後に一手をやりなさい。おっとすいません。
何をする小僧。せっかくの対局が台無しじゃねえか。いやー、ちょっと手が滑っちゃって。じゃあ今振りますから。何 Biasanya Hikaru juga nggak sopan sih. 進藤君、今日はもう帰りなさい。まあ、せっかく付き合ってあげたのに、お前が勝手についてきたんじゃん。知らない。先生怒らせちゃったら碁が打てないじゃないですか。Hikarunya diusir. ああ。 そうそう。 Ya sekali lagi ya, yang Akota Sang itu emang nggak baik ya. Hikarunya pun sebenarnya nggak baik lah, nggak sopan kayak gitu juga. Ya tentunya ini kan di anime gitu. Ya, tapi sensei tetap aja ya, coba Hikarunya keluar dulu gitu loh. Ya, takutnya berpengaruh ke yang lain juga. Dan tentunya sebagai sensei di situ ya setidaknya harus kasih punishment lah gitu. Setidaknya ke Hikaru memang dia nggak sopan gitu. Memang Akotanya ya memang jahat juga gitu loh. Tapi seandainya saya yang main mungkin jadi heboh lagi gitu. Misalkan saya nggak gantiin kan tadi saya kan mau gantiin lawannya itu yang udah ketinggalan jauh, terus Hikaru suruh gantiin terus buat nyalain Akota Sang gitu. Soalnya dengan kemampuan saya itu ya bisa aja gitu. Sangat memungkinkan sekali gitu. Sangat ngejar dari apalagi baru opening kan, baru awal-awal. Tapi kalau terjadi seperti itu tentunya bakal heboh banget lagi karena Hikaru yang katanya baru pertama kali belajar Igo, baru berapa kali ke kelas itu, tapi ternyata udah bisa ngalahin Akota Sang yang udah bisa ngebully orang lain gitu loh. Akota Sang udah bisa ngebully peserta lain, dikalahin dengan telak oleh Hikaru yang baru belajar ke situ berapa kali. Tentunya bakal jadi kehebohan gitu ya. Ya tentu aja nih biar lucu mungkin mangakanya juga dibikin ceritanya seperti ini gitu, mungkin lebih lucu aja kayak gitu. Lanjut. 来週こんなのがあるんだけど。これ連れてってやるよ。いいだろ、それで。光。 Nah, nih kalau teman-teman lihat tadi tulisannya Nihonkin sih. Jadi Nihonkin ini tulisannya Nihonkin. Nihonkin ini adalah federasi Igo Jepang gitu ya. Jadi ada mereka punya satu gedung sendiri ya khusus buat kegiatan-kegiatan Igo, turnamen segala macam gitu ya. Jadi ini gedung federasinya. Oke. Nani 何この雰囲気。俺より小さいやつまでいる。あの人たちは親や家族か。 Nah ini Hikaru lagi nonton turnamen Igo khusus anak-anak SD. サイ、すごいね。すごいすごい。 Emang ada di Jepang. いっぱい。 Tiap tahunnya berapa 3 kali. 年前の私の囲碁への情熱も今ここにいる子供たちの熱気も同じです。彼らが私に教えてくれます。1000年後の未来も同じだ。 Nah, jadi dari zaman dulu ya anak-anak tetap aja masih banyak juga yang main Igo gitu loh. Jadi bukan berarti orang tua semua yang main Igo. そうだ。もしかしたらあいつが来てるかも。あきらくん、広瀬さんが指導語をお願いしに見えてるんだけど。 Ya, pengen minta si Dogo. Nah, jadi tadi bilang Hirose-san, ini Hirose-san pengen minta si Dogo ke Akira gitu. Memang Akira ini lebih muda ya, anak SD, dia bapak-bapak tua, tapi memang itu bisa aja terjadi atau biasa umum kok gitu. Karena Akira ini dianggapnya biarpun sekalipun belum profesional, karena kemampuan Akira ini dianggap kuat dan bisa membimbing, ya sudah nggak masalah gitu. Saya sendiri bukan profesional tapi saya ngajarin biasa kok, saya buka ngajar di sekolah-sekolah juga, private juga gitu. Jadi memang bisa seperti itu. Sekalipun ya memang lebih muda jauh. Karena saya sendiri pernah ngajarin orang yang usia saya jauh lebih tua daripada saya gitu, usia 50-60 tahun ke atas gitu loh. Jadi wajar seperti itu. Jadi bisa aja. Jadi sekalipun akhirnya di sini ceritanya masih kelas 6 SD, ya bisa aja di bapak-bapak ini minta diajarin karena Akira ini memang benar-benar kuat gitu ya. Ya minta si Dogo itu ya tutorial Go maksudnya seperti itu. てるの？あの子。 Nah, akhirnya nggak mau. Dia masih penasaran sama Hikaru. この人数じゃいてもわかんねえな。そこの左上隅の戦い。あ、これ？打ち損じると黒が死にますね。ふーん。
一の二が急所です。惜しい、その上なんだな。君何を考えているんだ。 Oke, jadi ini ceritanya di pertandingan Hikaru ini kalau kita sebutnya kibits ya. Jadi lagi pertandingan ini etikanya adalah yang nonton ya udah deket boleh lihat boleh, tapi lihat nggak boleh ngomong apa-apa gitu loh, nggak boleh ketawa pun nggak boleh gitu. Itu ngeganggu sekali gitu. Bahkan biasanya sih bahkan ada yang kasih pembatas juga, ngeliatnya cuma boleh sampai sini gitu. Misalkan yang nggak pembatas juga banyak sih, cuman etikanya adalah, rulesnya adalah ya nonton aja, nggak boleh ngomong ketawa apa segala nggak boleh. Tapi mungkin Hikaru ya karena dia baru pertama kali nonton pertandingan Igo dan mungkin belum paham betul, dia nyeletuk gitu keluar gitu. Memang sudah jalan duluan sih tapi nyeletuk. Oke, sekarang saya coba menjelaskan tentang kondisi di atas papan ya. Jadi ini wilayah hitam ya, putih ya, hitam ini nyambung semua sampai sini, nggak ada masalah. Ini wilayah hitam di sini. Nah yang jadi masalah adalah sekitar sini gini ya. Ini dua hampir mati ya, kalau putih sini kan mati, hitam di sini pun banyak hampir mati. Sekalipun misalkan hitam jalan sini ya, ini kosong nggak ada batu, hitam jalan sini dan dapat 1 poin, putih tusuk di sini, mata hitam cuma 1 dan ini semua mati gitu. Karena putih jalan sini ini langsung mati gitu. Simpelnya ya, mungkin teman-teman yang kurang mengerti soal Igo, simpelnya hitam ini terancam banget bakal mati. Hitam yang di sini ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batu ini. Dan kalau hitam semua di sini mati, wilayah sini semua jadi wilayah putih ini gede banget. Dan bisa dibilang auto win, auto menang gitu. Kemungkinan menang besar gitu. Memang mungkin bisa aja hitam ngacak-ngacak bagian sini ya, mungkin aja ada perubahan. Cuman biasanya kalau udah kayak gitu ya agak berat ya. Hitam untuk membalikkan keadaan karena ini posisinya gede banget kalau sampai hitam mati gitu loh. Jadi sebenarnya ya memang ini kalau ini ya Sumego sebetulnya sama Sumego juga soal hidup dan mati. Hikaru nggak sengaja nyeletuk. Tapi ini poinnya adalah kalau sampai hitam hidup, ya hitam masih bisa survive gitu, atau bahkan mungkin bisa memenangkan pertandingan karena wilayah hitam sebenarnya cukup gede juga. Di sini juga ada, sini juga ada. Hitam masih bisa merusak daerah sini gitu loh. Putih dikit yang jatuhnya, yaitu putih di sini gitu. Ya masih playable lah istilahnya gitu. Ya, cuman mungkin lebih banyak keuntungan di hitam gitu. Tapi seandainya kalau hitam di sini mati, ya putih tentu aja kemungkinan besar menang besar gitu ya. Jadi ini adalah soal menentukan kemenangan atau kekalahan dalam permainan gitu. Kalau sebelumnya saya ngomong, ya Sumego nggak nentuin langsung kalah atau menang, tapi bisa juga nentuin seperti itu. Kalau misalkan efeknya sangat besar. Jadi ini efeknya sangat besar. Kalau hitamnya sampai mati, kemungkinan putih menang besar gitu loh. Kalau hitam sampai hidup, kemungkinan hitam bisa menangkan juga lebih besar gitu. Cuman kalau seandainya ini mati ya, putih kayak benar-benar udah menang banget gitu loh. Karena ini gede banget gitu. Ya di sini yang saya bilang tadi bisa aja hitam main-main sekitar sini juga buat ngerusak wilayahnya, formasinya coba nyerang-nyerang daerah sini karena putih pun di sini belum aman gitu tentunya. Ya sebenarnya masih bisa aja sih misalkan kalau putih mati sini terus coba nyerang-nyerang daerah sini gitu. Cuman tentu aja kalau putih bisa matiin tim ini ya udah untung banget seperti itu gitu ya. Ya sebenarnya masih banyak sih langkah-langkah yang bisa dimainin. Ya cuman ini poinnya termasuk besar sekali gitu. Jadi Hikaru nggak sengaja nyeplos gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ya, sebenarnya poin vitalnya di sini tadi Ichino nih, asalnya ngomong itu poin vitalnya di sini. Cuman anaknya mainnya di sini gitu loh. Terus Hikaru bilang, hampir. Jadi di atasnya gitu, bukan di sini nih. Jadi tadi kan anaknya main di sini. Kan harusnya sayanya bilangnya di sini kan. Sayanya nyeletuk gitu, cuman Hikarunya jadi nggak sengaja nyeletuk juga. Nah, harusnya di atasnya, 1 poin di atasnya. Itu baru sadar. Kimi, 何を考えているんだ。対局中に口を挟むなんて。ごめん。まあまあ、そんなに騒がないで。尾形先生。Nah, jadi この子は奥へ連れて行きます。 jadi bikin keributan karena ada nyeletuk. 来なさい。もう済んだから君たち対局を続けて。で、状況を教えてくれる？ Ya, 僕が一野さんに言ったら、あの子が、惜しい、その上って。これは。 ya ini soal Sumego yang 私あの sebenarnya 子 agak に susah. 全国子供囲碁大会のチラシあげたんだわ。今日、金でやってる？ええ。さして興味はなさそうだったけど、もしかしたら。
君、僕がいない間に彼が来たら引き止めておいて。 Ya kalau Hikarunya datang situ suruh ditahan. Akhirnya ngejar ke アキラ君、 Hikaru. 今までライバルらしいライバルがいなかったからな。 Ya, akhirnya penasaran selama ini nggak ada anak yang sekuat dia, tapi ternyata dia dibantai gitu. Ya nggak dibantai juga sih sebelumnya, cuman kalah lah. つい口を挟んじゃったじゃすまないんだよ。はで、どうしたんだ？その一曲は無勝負ということで再戦させました。仕方なかろう。もういいから帰りなさい。い。お騒がせしました。 Ya, kalau tadi gamenya katanya suruh diulang lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kasihan juga sih, apalagi kalau jadwal turnamen kan biasanya kalau diulang lagi berarti mundur lagi gitu. Tentunya akan sulit gitu. Mungkin harusnya biasanya atau sebaiknya adalah pertandingan udah dilanjutin aja karena lawannya juga udah yang bersangkutan juga udah jalan gitu. Ya cuman tentu aja ada pengaruhnya juga karena Hikaru kibits kan istilahnya ngomong kan gitu. Ya makanya nggak baik sih atau ngomong pas saat ada orang main tuh nggak baik sama sekali gitu. Ketawa pun sebaiknya jangan. Udah diri aja diem aja gitu loh. Jangan sampai ngomong nyeloteh atau apapun gitu. Ya Hikaru wajar juga karena baru pertama kali ke situ mungkin nggak paham juga. やれやれ。で、その局面というのは？君、お釣り。 Saking ngebetnya ngejar Hikaru, uang kembaliannya nggak diambil akhir. やっぱあれはまずかったな。あの子たちに悪いことしました。気をつけなさい。 Ketemu Toya Meijin pertama kali. あの男、以前見た神の一手に最も近い男。 Nah, saya ingat dia pernah lihat Toya Meijin di TV. 何かトラブルがあったそうだな。あ、東野先生。とにかくこれを見てください。我々プロでもちょっと考えるこの局面を助言したそうです。それもちらっと見ただけで即答だったそうです。なるほど。このプロの生き死にの急所を一目でな。そんなことをできる子供が息子のアキラ以外にもいたのか。それを名前も聞かずに返すとは。すいません。 Ya, まあいい。彼がそれほどの打ち手なら、遅かれ早かれ、いずれは我々プロの前に現れることになる。 oke, jadi saya jelasin sedikit. Kenapa ini? Ini tadi semua yang di sini profesional ya, sama penyelenggara acaranya jadi apa Toya Meijin, pemain top juga diceritakan. Oke, jadi yang jadi permasalahannya adalah ini, oke. Jadi kan Toya Meijinnya datang nih ke ruangan. Terus lagi rame-rame 何 kan. かトラブルがあったそうだな。あ、東野先生。とにかくこれを。 Nah ini semuanya profesional gitu loh. Cuman jadi Itu hebohnya dasar. karena, nah ini yang saya singgung kemarin. Soal ini kan Sumego. Bukan soal yang sebenarnya mudah dipecahkan gitu. Setidaknya level, menurut saya ini level bisa dan ke atas ya. Mungkin 3 dan ke atas gitu. Makanya tadi Ogatanya juga ngomong, Ogata sensei tadi yang pakai baju putih yang kacamata, itu juga pemain top juga. Dia ngomong, profesional aja, setidaknya perlu waktu mikir biarpun cuma sedikit. Biarpun cuma sedikit perlu mikir. Ya memang tingkat soal level ini tuh emang setinggi itu gitu loh. Ini level dan ke atas gitu. Jadi cuman yang paling hebohnya, pro aja sedikit mikir gitu loh. Pro aja sedikit mikir. Ini Hikaru ngelirik dikit, tadi kan ceritanya ngelirik dikit gitu ngomongnya. Dia dapat info penonton yang menyaksikan kejadian Hikaru nggak sengaja nyeplos itu. Hikaru ngeliat sedikit, ngelirik sedikit dan langsung tahu jawabannya. Itu buat profesional kan wah banget. Anak-anak sekecil Hikaru, usia SD gitu, kelas 6 SD, cuma ngelirik sedikit, ngelirik ke bisa tahu langsung jawabannya. Itu tuh bener-bener hebat. Itu udah pasti level pro gitu dan sangat kuat gitu loh. Kalau saya sendiri
bisa misalnya mecahin ini gitu loh, tapi nggak bakal sehebat ngelirik sedikit gitu, nggak bisa gitu, apalagi dalam permainan ya, dalam permainan game gitu, kalian main gitu. Bahkan mungkin kalau saya main ini, saya mikirnya udah mati, hitam pasti hopeless. Hitam makan sini pun, putih tutup sini mati. Hitam makan sini pun, putih tinggal sini, Atari mati gitu loh. Jadi kalau sekilas lihat, hitam kayak nggak ada harapan buat hidup di sini gitu. Mungkin saya kalau main pun nggak bakal sadar ini ada celah atau langkah yang bisa dijalankan hitam untuk hidup gitu. Bahkan langkahnya tuh emang Tesuji itu langkah yang hebat. Langkah yang kayak di luar biasanya gitu loh. Langkahnya di sini, bukan di sini atau di sini gitu. Atau kemana gitu. Tapi di sini gitu loh. Langkahnya di sini. Jadi mungkin saya kasih jelasan dikit. Jawabannya di sini. Jadi kalau hitam taruh sini, putih taruh sini, sorry. Hitam sini. Sorry. Kalau hitam sini, putih sini. Hitam harus sini dulu. Gitu ya. Karena kalau putihnya tusuk sini, hitamnya bisa Atari dari sini. Putihnya mati semua gitu. Jadi kalau hitamnya di sini, putih di sini, hitamnya tinggal makan. Karena kalau putihnya nusuk, hitam sini semua putih mati gitu. Simpelnya gini deh, kalau hitam sini, putih jalan sini, hitam bisa makan ini gitu, dan putih nggak bisa masuk sini. Dia harus makan ini dulu gitu. Kalau putih makan dua ini untuk nyelamatin ini, ya tentu aja hitam bisa bikin satu mata lagi sini. Ya hitam hidup dengan dua mata gitu. Tapi itu aja udah untung gede banget gitu, karena ini nggak jadi mati kan gitu. Nanti saya coba deh akan buat videonya, video khusus tentang ini gitu. Jadi cara menyelesaikan Somego ini gitu ya. Jadi ini levelnya emang tinggi gitu. Ya lumayan tinggi, setidaknya level dan lah gitu ya. Mungkin 2 dan 3 dan ke atas gitu. Ya ini level setinggi itu. Jadi yang dibilang profesional aja butuh waktu sedikit pikir buat mecahin ini. Tapi ini lihat kilas aja, ngelirik aja gitu. Udah bisa mecahin gitu. Dan Toya Meiji-nya ngomong Toya Akira pun bisa melakukan itu kalau anaknya gitu. Jadi anggapnya emang Akira udah sekuat itu gitu. Jadi memang untuk profesional, lihat anak yang seusia Hikaru dan sekali lirik aja tahu jawabannya, itu benar-benar luar biasa. Saya pun kalau nggak dikasih tahu kalau ini Somego dan ada cara buat mecahin ini gitu ya. Biarpun saya nggak pernah lihat langsung jawabannya seperti apa. Tapi misalnya dikasih tahu seperti ini, saya udah tahu langsung urutan langkahnya gitu. Tapi harus tahu dulu kalau ini memang bisa dimatiin. Gitu. Kalau saat main beda loh. Saat main yang bisa ya, oh tahu ya ada langkah ini ya bisa buat hidupin. Oh ada langkah ini ya buat bisa matiin. Itu ya sangat berbeda saat main, tentu aja biasanya kayak burem aja gitu. Jadi nggak kelihatan, oh ternyata bisa gitu. Itu wajar kok. Bahkan ketika profesional bisa ke-skip seperti itu. Gitu. Nah kalau yang lihat biasa, yang nonton tentu aja lebih tenang. Karena nggak bertanding langsung kan, nggak ada pressure di situ kan. Gitu loh. Ya tapi tetap aja sekali lagi, biarpun sekedar lihat pun, tapi ngelirik niat ini pun luar biasa gitu loh. Gitu. Bisa mecahin ini dalam sekali lirikan itu luar biasa Hikaru. Jadi makanya profesional di sana heboh. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. 我々プロでもちょっと考えるこの局面を助言したそうです。 Oh, Gatanya juga ngomong kan, それ itu もちらっ pasti と見 mikir ただ dulu. けで即答だっ Ini た cuma lirik doang gitu. なるほど。 Chirato itu yang lirik この doang プロ gitu. の生き死にの急所を一目でな。そんなことをできる子供が息子のアキラ以外にもいたのか。 Ya, Toya Meiji-nya ngomong, ada juga anak yang そ bisa の名前も聞 seperti か itu ずに selain 返 anaknya. した。すいません。まあいい。彼がそれほどの打ち手なら、遅かれ早かれ、いずれは我々プロの前に現れることに。 Kalau emang sehebat itu pasti otomatis nanti bakal muncul di depan jadi profesional tentunya, maksudnya di situ ya. 大体なサイが余計なこと言ったからだろ。お、やるか。そっちがその気ならもう5なんてやってやんないから。進藤 Ketemu juga akhirnya. どうや。見つけたぞ。やっと見つけたぞ。 Akhirnya penasaran terus. Oke, kita skip langsung ke biasanya di akhir series ini. Biasanya ada tutorial Igo gitu ya buat pemula gitu. Jadi tentunya ini cuman ada di ininya, di anime doang, di manganya kalian nggak bisa nemuin ini. Jadi biasanya setiap selesai series gitu, episode,
ada namanya segmen Gogo Igo gitu. Jadi ini Umezawa Yukari, profesional. Dia yang bantu komik Hikaru no Go ini gitu loh. Dia profesional yang kayak bertanggung jawab atau ngebantu mangakanya dalam menyelesaikan proyek Hikaru no Go ini gitu ya. Dia ngebantu karena dia profesional, dia kasih banyak masukan-masukan gitu. Biasanya di akhir acara selalu ada segmen Gogo Igo ini. まず一人ゲームからやってみようか。 Ya, jadi sayangnya di sini nggak ada catatan, tapi saya akan mencoba menjelaskannya ya. 囲碁はね、相手の石を囲んだら取れるというルールがあるのね。 Ya, jadi Igo itu dia disebutnya. Jadi permainan yang kalau misalkan batunya dikelilingin lawan bisa diambil gitu. Jadi kalau batu lawan dikelilingin bisa diambil. Nanti kalian lihat. じゃあ、舞ちゃんはゆうきくんの石を、ゆうきくんは舞ちゃんの石を囲んでみようか。 Nah, jadi dua-duanya coba disuruh nangkap batu lawan gitu. Oke, saya pas dulu. Ini kalian lihat ya, posisi ini, ya. Ya, yang mana yang betul? はい、二人ともうまく囲うことができました。 Yang betul itu maksudnya yang kira-kira yang jawaban yang paling tepat buat nangkap batu hitam dan putih ini. でも実はこっちの方が大正解なんです。ここは打たなくてもこの1個の石を囲うことができてるんです。どうしてかというと、ここに道のあるところにだけ打てばいいんですね。これでこの石を取ることができます。 Oke, saya akan coba jelaskan. Jadi keduanya benar. Sebenarnya keduanya benar. Dua-duanya benar kok. Ini putihnya mati, ini hitamnya mati, gitu ya. Cuman bedanya adalah yang paling tepat adalah ini. Kenapa? Karena batu ini nggak perlu gitu. Nanti diambil. こ Nih ya. っちの方が大正解なんです。 Nih. ここは打た Nah, itu diambil kan? Kenapa? Maksudnya tanpa ini pun ini udah mati gitu loh. Jadi bentuk seperti ini aja udah mati gitu. Ini saya balikin lagi ke tadi. Oke. Nah, bentuk seperti ini aja udah mati. Dengan 4 batu aja, satu batu ini udah mati. Jadi, nggak perlu sengaja bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batu untuk nangkap satu batu aja. Jadi, untuk nangkap satu batu ini, yang di tengah seperti ini, ya udah cukup 4 batu aja. Cukup, nggak perlu repot-repot 8 batu. Artinya 8 langkah untuk nangkap hanya sekedar satu batu, gitu ya. Jadi dua-duanya benar, ini putih mati, hitam mati. Cuman bentuk seperti ini aja udah mati, ya kenapa harus bikin sampai 8 batu gitu. Ya wajar kan, masih pemula, cuman maksudnya ini dijelasin lagi aja. Kira-kira seperti はい、 itu. 2人ともうまく囲うことができました。でも実はこっちの方が大正解なんです。ここは打たなくてもこの1個の石を囲うことができてるんです。どうしてかというと、ここに道のあるところにだけ打てばいいんですね。 Jadi kalau akses keluarnya diambil tuh tadi maksudnya yang bunyi-bunyi itu atau garis-garis itu tuh akses keluarnya ditutup semua itu mati. で、この石を取ることができます。じゃあどっちが先に1個取れるかゲームやろうか。ゆうきくんからどうぞ。もう石を取り Oke, jadi terus senseinya ngomong ke Umezawa Yukari sensei ngomong ke kedua bocah ini. Oke, kita main game. Yang berhasil nangkap batu duluan dia yang menang gitu. Emang biasa ada juga sih yang buat memahami bentuk Atari itu. Oh, kalian yang ingin coba main ya bisa aja kayak gitu. Yang dapat batu duluan, yang nangkap batu duluan yang menang gitu. Jadi itu memang metode belajar yang umum juga diajarkan gitu untuk pemula, yang benar-benar pemula, yang baru-baru tahu cara nangkap batu yang kayak gitu ya itu diajarin juga. Jadi atau dibuat permainan seperti itulah gitu. Siapa yang nangkap batu duluan dia yang menang gitu. Itu salah satu metode belajar buat pemula juga gitu. Ya dulu-duluan yuk, daripada ini kan papan gede ya, atau 9x9 pun kecil bisa, tapi ibaratnya sebelum langkah ke sana ya bisa juga dibuat permainan seperti itu. Yang nangkap batu duluan, satu batu duluan ya, entah 1 atau 2 yang berhasil nangkap batu duluan pokoknya menang gitu. Selesai itu bisa gitu. Pertama, lebih cepat selesai, kedua lebih bisa memahami ya bentuk mati itu dulu sih. Ya, jadi itu boleh kalian coba aja. Misalkan kalian ada teman yang mau diajarin Igo, ya silakan kalian bisa coba seperti itu. Coba game yang berhasil ngebunuh duluan, dia menang. Tentunya harus sama pemula ya, gitu. Kalau yang satunya udah mahir ya tentu aja gak guna, gitu ya. Oke, jadi kira-kira untuk videonya sampai sini dulu. Kita lanjut nanti di episode 3. Mungkin akan sama dibagi beberapa part juga. Ya, biar nggak terlalu panjang juga. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai di sini. Silakan like, subscribe,
komen, share juga ke buat teman-teman yang menyukai video-video seperti ini atau yang tertarik dengan permainan Igo atau Hikaru Logo, Baduk, WC atau semacamnya. Oke, silakan juga kalian kalau masih ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah gitu. Oh ya, saya juga akan meninggalkan beberapa info di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan kalian cek aja. Mungkin ada info-info yang kalian bisa dapatkan. Mungkin ada yang pengen tahu belajarnya bagaimana atau dapat peralatannya seperti apa gitu ya. Saya akan meninggalkan kolom komentar di bawah, di kolom deskripsi di bawah aja. Silakan nyalain cek. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.